Sejarah hidup Gajah Mada, Mahapati Majapahit dan isi Sumpah Palapa. Sejarah hidup Gajah Mada masih belum terang. Ada perbedaan pendapat mengenai asal-usul tokoh ini. Tapi ia punya peran penting dalam sejarah Majapahit. Mahapati Gajah Mada bersama Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit mengguratkan sejarah emas dalam peradaban Indonesia. Lewat Sumpah Amukti Palapa, Gajah Mada berikrar akan menyatukan wilayah Nusantara di bawah naungan Kemaharajaan Majapahit. Siapa Gajah Mada sebenarnya? Sejumlah sejarawan dan sumber ada perbedaan tentang asal-usul sosok ini. Dalam Tafsir Kekuasaan menurut Gajah Mada, Jurnal Politik, volume 11, 2015 karya Yusak Farhan dan Firdaus Syam yang mengutip isi kitab Yusana Jawa atau sering disebut Cerita Bali, dijelaskan bahwa Gajah Mada lahir di Pulau Bali Agung. Sejarawan Muhammad Yamin punya pendapat berbeda. Menurut Yamin dalam bukunya Gajah Mada, pahlawan Persatuan Nusantara menuliskan bahwa Gajah Mada tidak memiliki ayah dan ibu. Ia terlahir dari dalam buah kelapa, sebagai penjelmaan Sang Hyang Narayana, Dewa Wisnu, ke dunia. Dengan kata lain, Gajah Mada terlahir atas kehendak dewa-dewa. Akan tetapi, menurut Serat Pararaton, Gajah Mada merupakan anak dari Gajah Pagon yakni seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut setia Raden Wijaya. Dikisahkan saat itu terjadi peperangan dengan tentara Kadiri dan kemudian Raden Wijaya mengungsi ke desa Pandakan, Madura. Saat peperangan tersebut, Gajah Pagon terluka dan dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Lalu, Gajah Pagon menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian melahirkan Gajah Mada. Mengutip karya jurnal yang ditulis Yusak Farhan dan Firdaus Syam bahwa sifat dari Gajah Mada serupa dengan ayahnya Gajah Pagon. Dua orang yang memiliki nama gajah tersebut bersifat pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah dalam menghalau semua penghalang. Peran Gajah Mada di Kerajaan Majapahit. Terlepas dari latar belakang Gajah Mada yang masih belum diketahui terang, sosok ini punya peranan penting dalam sejarah Majapahit. Gajah Mada memulai karirnya di Majapahit pada masa pemerintahan Jayanegara. Saat itu ia menjadi bekel atau prajurit di Kesatuan Khusus Bayangkara. Peran sentralnya dapat dilihat ketika terjadi pemberontakan Rakuti pada 1319 Masehi. Dalam Serat Pararaton dijelaskan bahwa saat Rakuti melakukan pemberontakan, yang menjadi bekel jaga di kerajaan Majapahit adalah Gajah Mada. Atas jasanya menyelamatkan Raja Jayanegara, ia diangkat sebagai patih tahun 1319 sampai tahun 1321 Masehi, untuk mendampingi Rani Kahuripan yang saat itu dijabat Tribuwana Tunggadewi. 2 tahun setelahnya Gajah Mada diangkat menjadi Patidaha untuk menggantikan Pati Arya Tilam yang telah mangkat. Peran sentral Gajah Mada di Majapahit semakin menguat. Ketika pada 1336 Masehi Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit. Pengangkatan tersebut didasarkan atas jasanya yang berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Sadeng pada 1331 Masehi. Sumpah Amukti Palapa. Mengutip jurnal suluk yang bertajuk Sejarah Peristiwa Sumpah Palapa dalam Kitab Pararaton,
karya Dwi Susanto dan kawan-kawan, dituliskan bahwa Gajah Mada mengikrarkan Sumpah Palapa setelah pelantikannya. Sumpah Amukti Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit agar dapat menyatukan Nusantara, yang berbunyi, lamun huus kalah Nusantara isun Amukti Palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun Amukti Palapa. Sumpah yang diucapkan saat pelantikan Gajah Mada sebagai Mahapati Majapahit di hadapan Ratu Tribuana Wijaya Tunggadewi itu bermakna, jika telah menyatukan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Wafatnya Gajah Mada. Karir Gajah Mada ini makin memuncak setelah Tribuana Wijaya Tunggadewi turun tahta pada 1351 Masehi. Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk. Bersama dengan Gajah Mada, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dan mencapai masa kejayaannya. Namun kegemilangan Gajah Mada pun meredup ketika Perang Bubat 1357 Masehi. Pada perang tersebut terjadi pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dengan pasukan kerajaan Sunda yang akhirnya menimbulkan banyak korban dari Sunda. Tindakan Gajah Mada ini sangat disayangkan oleh Hayam Wuruk. Saat itu Hayam Wuruk menganugerahi Gajah Mada berupa tanah di Probolinggo. Namun, penganugerahan ini pun disinyalir sebagai bentuk anjuran halus dari Gajah Mada agar menjauh dari Majapahit. Gajah Mada pun mangkat pada 1364 Masehi. Setelah wafatnya, Hayam Wuruk pun melanjutkan kepemimpinannya di Majapahit hingga akhirnya ia meninggal pada 1389 Masehi. Sepeninggal dua orang ini, Majapahit di masa-masa selanjutnya mengalami penurunan dan akhirnya runtuh pada 1527 Masehi. Terima kasih sudah menonton. Tolong like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih.